Terbiasa kita. Biasa ketemu tak mati dia cerita kita matu roy lota. Maka dia biasa mati bah masya Allah mati ngana. Bayi masyahada na pasyahada alena. Itu luar biasa bagi kita. Makanya kata Nabi lah kinu mau tahu tuntun mereka yang mau mati. Galona ruili pa ibu tua-tuaku yang punya anak. Masya Allah engkau anak-anak soleha halena tuntungi halena talkingi bapak ambo ikut la ilaha illallah macamnya bona la ilaha illallah mati. Masya Allah luar biasa bapak ibu jamaah yang berbahagia. Ini yang kita inginkan, anak yang sukses itu. Banyak orang tua yang bangga. Di mana anak tak? Iya sudah di anu jabatannya, ini jabatannya, ada yang di luar negeri, ada di sana. Tapi begitu dia sakit, begitu dia sekarat, satu pun anaknya dia gagal lisur sedena. Inilah yang dikatakan anak sukses. Tidak. Yang dikatakan anak yang sukses itu meskipun tinggi jabatannya, pangkatnya luar biasa, ketika orang tuanya sakit sekaratul maut, alina sendiri lauri sedih pas syahadat. Inilah yang inginkan orang tua. Orang tua tidak mengharapkan anaknya itu harus pandai, harus punya jabatan dan seterusnya. Tidak. Tapi yang orang tua butuhkan adalah ketika sakit orang tuanya alien kesendiri lo ke pese-pese de pemaka da tomato lo pada ladwi de tenang atin na tomatuai nareko engke anak na kasih set dia merah bicara pese-pese dan sebagainya. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina imamil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين
Papua malabiki yang mana tumatuaku yang kay riyawana tendai di Saliwang Pola makotoparo ang kay Rilalang Pola. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah wa syukurillah. Degaga ada kami nang makasih po ada sanadina tumaraja syukur lauria lebiran Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita punya kesempatan, punya kekuatan dari Allah Ta'ala untuk kita senantiasa gunakan. Pada malam hari ini kita hadir bersama-sama dalam rangka acara Tazkiratul Maut Lauri Alim Lebina almarhum Bapak Abdul Rahman. Beliau oleh Allah dipanggil untuk menghadap di usia yang naritu 60 tahun. Tomo-tomo lebih ku yang kahadir tanda lipatai yang naritu masalawa menanung masa lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Pada Tuhan Nabi angkai napancaji Allah Ta'ala na penon ori lebo na iwalino. Sekira-kira angkai mancaji Nabi akacueran yang membawa manusia dari lembah gelap menuju lembah yang terang benderang, yang sampai pada malam hari ini kita rasakan bersama dengan satu tujuan, satu konsep, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam. Maka alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita hadir bersama untuk mengambil berkah, mengambil kesempatan serta manfaat dalam rangkaian acara Tazkiratul Maut ini. Mudah-mudahan kesempatan yang berbahagia ini insya Allah engkau diriala sebagai ada si peringerangan, sebagai bahan muhasabah untuk kita semua renungi, untuk kita semua fikirkan bersama dalam mengarungi kehidupan kita semuanya. Untuk itu welori ini nawa madecita tomotuaku yang manena kita bersama-sama hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah kita lauri alim labina almarhum Bapak Abdul Rahman. Nah insyaallah mudah-mudahan bacaan suratul Fatihah yang kita bacakan Allah senantiasa memaafkan kesalahannya almarhum serta menerima segala amal kebaikan yang alena almarhum selama hidupnya yang beliau perbuat. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almarhum Abdul Rahman al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, si teman-teman, kalau kita berbicara kematian tidak perlu merasa khawatir. Betuana hampir setiap saat kita mendengar engkau surat tariwa pamasina. Setiap waktu
di mana kita buka HP, terdengar kabar kembali lagi saudara kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah seterusnya, satu demi satu keluarga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling penting Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yakni sesungguhnya apa hikmah yang kita ingin ambil sebagai pelajaran kepada kita semua menyangkut dengan persoalan kematian. Tentu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita harus pahami makna apakah sesungguhnya yang disebut dengan kematian, agar yaseng amateng. Kematian yang pertama kita pahami, iaro yaseng amateng, yang kita pahami secara umum, yakni masaranna yanaritu nyawainan niat tubuh. Jadi kalau ada orang, ada manusia yang ruhnya sudah tidak ada, tidak bernyawa, maka itu yang disebut dengan kematian atau orang yang meninggal secara umum. Tetapi pada hakikatnya yang disebut dengan kematian itu yarega iero riasenge amatenge yanaritu rewekna, yanaritu ruh menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rewekna pamasena rupa tauwe, ruhnya bertemu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menarik kita pahami, yanaritu narik kusik di rupa tau mak biasa siruntu fangallahu Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut itu sudah menganggap suatu kebiasaan. Artinya yero tumatuata makadai aguru memen nikmate riolode napa namate ki. Artinya yero abiasa ngenge narikode metto na pubiase aleta jamai mulai, maka tentu sangat sulit bagi kita. Sebagai gambaran jamaah yang berbahagia, kalau kita ingin berangkat di suatu tempat yang mana tempat tersebut ia onrongi anudek nang karilokai, maka pasti mak gerambaki maka retegi lalengi yang mana jalan yang kita mau lalui. Tentu kita bertanya-tanya. Kalau saat ini pakai Google Maps. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa tidak perlu lagi pakai Google Maps, karena dia tahu tempat, dia tahu lokasi, dia tahu jalan. Maka orang yang mau kembali berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nadek metona pak biasa alena mairi siruntu fangallahu ta'ala, maka disinilah kemudian bermasalah. Koninya biasa runtu mega tahu elo rewa pamasena masesai. Kenapa susah? Karena tidak terbiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah iya rotuma-tuma lebih kung kahadir orang yang ingin kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ada panggilannya. Jadi kotoma paham tahu orang yang paham tentang itu karena terbiasa dengan panggilan-panggilan Allah, maka ini pas sumpajangnya toma biasa kimas sumpajang aja na tamasela. Ibaratnya teman-teman lebih ku hadir. Kita senantiasa ketika ada panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tadi panggil, ini panggilan Allah. Kalau orang yang terbiasa dengan itu, maka tergerak hatinya. Tapi si
Manumit itu tembus betul atinna maka delo skema sempajang. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa, kalimatnya berbeda, negatif waktu lo mau bisa ditudak-tudak. Ini tidak terbiasa. Tapi kalau orang yang terbiasa, insya Allah dia akan berangkat. Nasalai jama-jamanna, nasalai semua yang dia kerjakan untuk menuju pada Allah karena terbiasa. Begitu juga orang yang ingin meninggal dunia, pasti sudah ada tanda-tanda, ada kode yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kode-kode tersebut? Tiada lain dari Allah taala engkau kode-kodena, termasuk kita diberikan ujian berupa sakit, termasuk kita diberikan usia yang sudah cukup berumur, sudah tua dan seterusnya, malas-alasan dan sebagainya. Itu sebenarnya secara tidak langsung nakubbi ni Allah taala maka dahe ingarani makawi nutulo mulokai. Maka orang yang dipanggil itu dia tahu dirinya. Maka jemaah yang berbahagia ya kong ketumok biki dena tapalan sutaloka. Ya. Mesti harus kita kenali siapa yang panggil saya, siapa yang undang saya. Ya kung kan mobi tak lokata ini kau biasa tuh masalah salah karena magai ibaratnya melok mendrek di Makassar dia tidak tahu mobil yang mana dia harus tumpangi, siapa yang menyetir, di mana arah dan tujuannya. Maka orang yang tahu hakikat dirinya jemaah yang berbahagia pasti dia persiapkan dirinya terlebih dahulu. Minimal kalau dia ingin berangkat ke Makassar, dia persiapkan fisik, dia persiapkan materi berupa uang untuk pakai belanja, membawa pakaian, membawa makanan dan minuman. Dia tahu tempatnya, mobilnya, siapa yang menyetir, tujuannya di mana, supaya jelas. Maka dengan demikian jemaah yang berbahagia ini pas sumpajangi ajak nata maselan. Karena kita sering mendengarkan ketika khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, sini nak matepo itau kallahu rifallahu ta'ala, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Jadi jemaah yang berbahagia, kita alhamdulillah ya mana tumatuaku yang kehadir kumaya, alhamdulillah semua kita ini adalah orang Islam yang mudah-mudahan senantiasa melaksanakan ibadah, tentunya ibadah fardu 5 waktu dan lain-lainnya. Jemaah yang berbahagia, saya ingin gambarkan seperti ini. Yang kita pahami selama ini, kebanyakan orang mega tahu ya orang pahami ya makada. Risesena iro Thomas tosalengi. Dia sudah melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, haji, zakat dan 5 rukun Islam itu berarti sudah lepas kewajiban yang lain. Ada juga yang berfaham ya komakada mati magaloni sampai 5 waktunya itu sudah cukup, padahal sesungguhnya tabe tumat waktu. Ibadah sholat itu adalah ibadah kewajiban untuk kita, wajib ni iyaro. Tidak ada juga jaminan yang secara mutlak maka orang yang sholat 5 waktu itu sudah dijamin masuk surga. Kalau direken-reken ini sampai jata de apa maka dinalaco tamak di surga. Maka ada ibadah-ibadah penyunjang yang lain. Artinya Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, saya ingin katakan de na yamanan to angkarilalan nama sempajar di masjid iya roto matepe tidak semua. De na yamanan to angkarilalan nama masjid pemitau rifallahu taala. Tapi semua yang ada di masjid itu yamanan to angkarilalan nama masjid sudah pasti orang Islam, sudah pasti orang Islam. Nah, yang ingin kita ketahui bersama, yang dimaksudkan jangan sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan Islam, muslim yang bagaimana Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Apakah kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah degaga puasa gadina fangallahu ta'ala nania Nabi Muhammad surah fangallahu ta'ala, itu betul sudah Islam.
Apakah sudah ada jaminan masuk surga bagi orang yang bersyahadat? Betul sebenarnya, tetapi engkau mau pak betuanna pasessa naruntu nariko iya merubawa dia keteni. Kenapa seperti itu jemaah yang berbahagia? Sebagai manusia kita harus tahu di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji engkau siapa yang terbaik amalnya. Jadi dalam hal ini jemaah yang berbahagia, tentu di dalam kita melaksanakan ibadah ada amalan-amalan yang lain sebagai amalan penunjang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya gambarkan jemaah yang berbahagia. Tadi saya sampaikan, saya mengucapkan bahwa sesungguhnya orang yang berada di dalam masjid itu tidak semua orang beriman. Betul. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat. Banyak orang di dalam masjid betuan nama kalau kesempajana luar biasa. Makasih sempajange. Tetapi tatkala kalau kita misalnya keluar berpapasan, mau memuji cawa-cawa dia itu. Kan ada seperti itu. Angka mato alin mato pengurus-pengurus yang bermasalah. Padahal masjid ya, sehingga pengurus tersebut bikin masjid baru. Jadi jemaah yang berbahagia. Ada juga yang di dalam masjid hanya mengamalkan ibadah-ibadah takwa. Betuan kumi bari lawan masjid mi tahu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan seterusnya. Maaf-maafan tak ada pengakapuan ngaji, tak ada pengakapuan. Begitu dia keluar, mencari si selesurna. Ya anu dia si di rumah man mas sempajang. Dia kau bawa pesedih, mau bau. Dia ke perpur masih kak gigi dan seterusnya. Banyak cerita-cerita seperti itu. Padahal kita ini sudah melaksanakan ibadah sholat. Jadi jemaah yang berbahagia banyak yang seperti ini. Inilah kemudian saya ingin menjelaskan satu doa yang sering kita panjatkan ketika setelah sholat. Apa itu doa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan saya dalam beragama. Adakah orang yang beragama tidak selamat? Jamaah yang berbahagia ada. Angka gato beragama, nenek salama ada. Jamaah yang berbahagia. 4 konsep kehidupan di dunia. Pertama, ada orang yang selamat di dunia pun selamat di akhirat. Alhamdulillah, masya Allah. Yang mana kita mau, yang mana di lori selamat dunia, selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kebahagiaan, berikanlah saya kebahagiaan, sekedar kebahagiaan jangka pendek di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yanar itu kebahagiaan jangka panjang. Ada orang yang bahagia hidupnya di dunia, diberikan harta yang melimpah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, masya Allah, keluarganya semua orang-orang baik, orang-orang soleh. Ini keselamatan dunia yang diberikan. Ibadahnya bagus, maka sini sampajange, maka sini silaturahimna, maka sini pak duanganna, zikirina, agasan pak berena sedekahnya, semua berkaitan dengan agama kesimanan nih. Wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan nanti pula didapatkan di akhirat. Yang mana nih? Kita semua mau dalam keadaan seperti ini. Makanya itu selalu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, satu pesan dalam konsep doa ini. Apa itu? Bagi orang tua kami, tua-tuaku yang menenang, saya ingin hanya mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semuanya bahwa dunia ini adalah tidak seterusnya. Dunia ini adalah sementara. Artinya ya ro'i pak ya kau makasih kesini saja tutungan linota tapi dicing itu ni akhirat. Banyak yang kita lihat. Kalau kita melihat kehidupan dunianya, masya Allah luar biasa. Tapi dia pada mengeluh hubungan silaturahimna. Ada yang seperti itu. Kalau dia sudah golongan-golongan di atas, ye pangkana, karena jabatannya biasa mi rolonera bergaul hanya orang-orang yang sederajat baginya.
To sugi-sugi itu bau menelor merah bergaul. Jadi ketika orang-orang yang ada di sekelilingnya itu apalagi to kesiasi dan nelor mesti bawa. Jangan pernah seperti itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Jangan pernah kita miliki sifat-sifat angku, sifat-sifat sombong. Kenapa? Di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa tidak ada yang mulia kecuali orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya rokosugi ni tawe to berpangkat ketika dia meninggal dunia de gagalo selesuran niya pada nato mapangka lokam erenge lokam mesangi lokakirang kalok bahkan cemewi de gaga sangadina to biasa mi kasih to sama mi. Makanya apa yang kita mau sombongkan? Coba garik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau kita perhatikan diri kita, mapamula capak gemuk letu capak riawa, semua kita ini tidak ada apa-apanya. Kita segarek ga uluta diperhatikan nih. Ada namanya ketombe itu disebut dengan tai. Turun dibawa di telinga, ada namanya teh telinga. Lorioloi cede ada mata, ada tehnya juga. Turun di bawah hidung ada juga tehnya. No riawa timutang keto tainna no rian lotta teto senna no di kalepat tak teto no ripositang keto tainna no riawa ondon mewot teteye. Apa yang kita mau sombongkan? Jadi kalau ada orang-orang sombong pada bawah nih aja namanya mutakabur, jangan kau sombong pada kita ini. Apa yang kita mau sombongkan? Jemaah yang berbahagia, kalau kita sudah meninggal tidak ada apa-apanya lagi. Ya, tidak ada apa-apanya lagi. Istri, suami, anak tidak mau lagi bersama dengan kita ketika kita meninggal dunia. Ya. Apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau sombongkan? Jangan sampai kita sombong di dunia. Oke lah, sugi kipeli alhamdulillah. Tetapi persoalannya jangan sampai sugi kirilino kasiasi kiri akhirat. Ini golongan yang kedua. Orang bahagia di dunia tapi tidak bahagia di akhir. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Gelo pudita bolana. Masya Allah. Tapi kau siluntu kiwe dia tulis sekali cawa-cawa. Dia ni secap beru-beru. Mau kasih sempejangi tapi silaturahim na baha. Bertuana. Samana dia lo mitaki. Samana dia lo giling-giling. Maka si sempejangi zikir luar biasa. Tapi orang yang ada di dekatnya, padahal Nabi tidak seperti itu. Nabi apa? Beliau adalah seorang rasul. Beliau adalah seorang kepala negara seluruh dunia. Apakah Nabi sombong? Tidak. Nabi senang bersama dengan orang-orang miskin. Bahkan Nabi itu pernah berdoa. Nabi ingin mati bersama dengan orang-orang miskin. Kenapa orang-orang miskin? Yaitu kesia-sia dia nama pertanggungjawabannya. Yang banyak pertanggungjawabannya itu adalah orang yang kaya. Kenapa? Dalam satu riwayat tidak bergeser malaikat sebelum bertanya kepada manusia. Salah satu pertanyaannya adalah hartamu kau gunakan untuk apa? Jadi ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia punya harta melimpah. Alhamdulillah. Iya. Allah tidak melarang kita untuk kaya. Cuma persoalannya adalah harta yang kita miliki itu kita gunakan untuk apa? Allah tidak larang itu. Dan harus kita pahami jamaah yang berbahagia bahwa sesungguhnya kekayaan, pangkat, jabatan, apakah itu jaminan untuk bahagia? Tidak. Karena kebahagiaan oleh Allah tidak meletakkannya dalam satu jabatan, pangkat, harta yang kita miliki. Den atau pangifong Allah Ta'ala papinya mengikor. Tegi paling taruh sesungguhnya kekayaan itu ada di dalam hati kita Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini angka pada hadir mat depu-depungan si bawa sile surat taman itu satu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Mereka kasih sile surat antara mau saja bangun itu tidak bisa. Kenapa? Beliau sakit terbaring di rumah sakit, mau makan tidak bisa. Alhamdulillah kita semua sehat-sehat. Jadi mau pikko sugireta, mau pikko pangkat agata, aku ini sehat itu gagal babuana. Jadi alhamdulillah kita semua sehat. Itu satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ye, pamasin Allah Ta'ala. Karena
Yang disebut dengan nikmat itu berbeda dengan rezeki. Rezeki itu sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang bisa kita lihat. Kalau uang bisa dipegang, bisa diraba, bisa dibelanjakan. Tapi kalau nikmat, banyak orang yang banyak orang yang diberikan rezeki, tapi tidak diberikan kenikmatan. Apa artinya Bapak Ibu? Oh dia dipak kita mata, masya Allah, hartanya luar biasa. Tapi iro hartana dia nanya menyemungi. Magai na pakai mamungkus anak-na tama di penjarai. Aganna mur masalah. Malah salah sani. Ya bawa dalik na pakai mengungkus masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk lagi. Begitu saja seterusnya. Sementara ini alhamdulillah dia itu disugi. Tapi kalau dia ringka, alhamdulillah kita bisa makan enak. Jadi persoalan kekayaan itu ukurannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mensyukuri. Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah memberikan kita nikmat, syukuri. Nikmat papanya mensyukuri. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan. Allah berikan kita kesehatan, masya Allah dipergunakan dengan baik. Makanya sebelum kita diantar ke masjid, ya tantara memang dia letak lokeri masjid. Sebelum kita disolati, ya solat dulu sebelumnya. Lo memang nikmat sempajari masjid. Dan hal inilah bahagia di dunia tadi, tapi tidak bahagia di akhirat. Kenapa? Ya seperti itu, hartanya tidak dibelanjakan dengan baik. Kehidupannya masya Allah, tetapi dia tidak sholat, tidak puasa, dia nggak akan nabi golenge. Alhamdulillah, dia selamat di akhirat. Ada juga Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, selamat di dunia, selamat di akhirat, tapi tidak selamat di dunia. Ada juga seperti itu. Ya kau dia kasih kehidupan nerlino, masya Allah. Ye, dia gaga kasih. Mau kendaraan dia itu gaga, dia gaga. Tapi masya Allah, sempajanna, sikirina, silaturahimna luar biasa. Inilah yang mengantarkannya nanti masuk di surganya Allah. Kenapa? Dia tenang hatinya. Nah ya Rabbi Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tenang hatinya. Irji'i, kembalilah kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan jalan yang ridha dan diridhai. Masuklah kepada golonganku, masuklah kepada hambaku, masuklah dalam surgaku. Jadi yang Allah panggil itu adalah orang-orang yang tenang. Orang yang tenang. Kenapa orang yang tenang? Wala nabluwannakum, jawabannya, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Kenapa orang-orang sabar itu tenang hatinya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang senantiasa bersabar. Magito sabbarai depuang yaroto sabbarai, ketika diberikan musibah dia mengucapkan inna lillahi wa. Terbiasa kita biasa ketemu tak mati dia cerita kita matu roy lota maka dia biasa mati. Wah masya Allah mati ngana wih masyahada napa syahada alena, itu luar biasa bagi kita. Makanya kata Nabi, lakinu ngotakum, tuntun mereka yang memanti. Galo narwi pa ibu tua-tuaku yang punya anak, masya Allah, engkau anak-anak soleh soleha, halena tuntungi, halena talkingi bapak ambo ikut la ilaha illallah, macamnya pun la ilaha illallah mati. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Ini yang kita inginkan. Anak yang sukses itu banyak orang tua yang bangga. Di mana anak tak? Iya sudah di anu jabatannya, ini jabatannya, ada yang di luar negeri, ada di sana. Tapi begitu dia sakit, begitu dia sekarat, satu pun anaknya dia gagal lisur sedena. Inilah yang dikatakan anak sukses. Tidak. Yang dikatakan anak yang sukses itu
meskipun tinggi jabatannya, pangkatnya luar biasa, ketika orang tuanya sakit sekaratul maut, alena sendiri lauri sedih pas syahadat. Inilah yang inginkan orang tua. Orang tua tidak mengharapkan anaknya itu harus pandai, harus punya jabatan dan seterusnya. Tidak. Tapi yang orang tua butuhkan adalah ketika sakit orang tuanya, alien kesendiri lo kepese-pese de pemaka da tomatua lo pada ladwi de tenang atin na tomatuai nareko engke anak kasih set dia merah bicara pese-pese dan sebagainya. Apalagi nih kok alien pas syahada luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kita inginkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Sehat-sehat mungkin sehat jasad kita, masya Allah sehat kita. Mau tu maga ku di sehat di gaga masana, tapi ko sehat ki mau pakadangin di to gaga tapi sehat-sehat ya alhamdulillah. Iya, makanya kita senantiasa selalu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur kita? Ajak muiteria semu, iteriawa. Alhamdulillah takku ulimo kesima motor yang sudah peku masa sepeda menibawang. Alhamdulillah yang pakai sepeda, masya Allah ya ulimo pa masa sepeda yang sudah suruh yang kesima orang menibang lewu. Orang yang berbaring alhamdulillah ulimo pa ya lewu. Anu dia nanule pakai doa lena. Orang yang begitu alhamdulillah ulimo pa kesima Andre ya anu pura di lembo. Begitu cara bersyukur kita. Jangan melihat nanti saya bersyukur ketika saya sudah kaya. Kapan kayanya kita? Kaya itu adalah dalam hati kita. Tapi nyaman yang Allah Ta'ala itu kekayaan luar biasa. Mereka tahu balu lakarana, balu agama capu. Untuk apa? Hanya ingin sehat. Bahkan sampai miliaran dia. Untuk apa? Untuk sehat. Nah kita mangki. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Wasyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki. Rizki yang berkah. Ada rizki yang banyak tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak. Ada orang yang itu mega dalena tetapi masya Allah berapa kali selalu naik umrah, naik haji. Ini luar biasa ini. Kebiasa pernah umrah bersama saya, mohon maaf ini cerita saja, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya roto-roto si bawa. Nah buka iku pernah ada beras ketan relip asana A10. Kata pengaji untuk apa ini? Kata anu nak iya naseng he. Tungke-tungke tong mereka. Kok di tertentu tuh biasa-biasa mah tapi tungkat-tungkat tahun mereka selalu saya bawa ini. Antu age, kok karena sepelangi jangan-jangangi. Wah ini amalan-amalan luar biasa ini. Tidak semua orang lakukan ini. Kok dijagi orang merilu dua euro jangan-jangangi. Puang, kesedi biasa sih dan beras ketang. Tiga euro, pendek sih pemeng. Ini doa daripada burung-burung itu, sehingga luar biasa. Inilah yang disebut dengan rizki yang berkah. Ada orang bertingkah rumahnya dikagak kotor tamagi silaturahim magai malasi mana nak puna bola malasi macai puna bola si jago mati ketutup puna bola aso polo pasaringe polo pinceng sidiapian. Tidak ada orang masuk rumahnya, apalagi kendaraannya tidak ada. Alien motor pakai deh betul karena dan jangan cerita ngaki jamaah yang berbahagia. Rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang bermanfaat. Dalas narasakan ya alena puna bola narasakan tu sudah pi bola. Itu yang rezeki yang berkah barakah. Waziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Waziyadatan fil ilmi itu adalah tetap Bapak disengenge. Bayangkan Pak, orang yang mau meninggal dunia saja itu ditalkinkan di Pak Guru. Apalagi kita yang masih sehat. Makanya kita kehidupan dunia ini ada dua. Ada namanya tubuh jasmani dan rohani. Andre na jasmani makan minum dan sebagainya. Rohani kalau dipandriangi ilmu, mendengarkan ilmu nasihat, pendidikan agama dan sebagainya. Ya Andre na ya rodo hati. Iya, Pak Kojazati bawang banyak orang yang sehat fisiknya bukan gelo badannya, tapi hatinya dia kan magelo mi tatawi. Iya, dia nak kasih mi tatawi. Hatinya busuk, suka mengempuru. Ini tuh si dia empurue, ini suatu diceritai jamaah yang berbahagia ini kusi diceritai amak kobawan nih. Karena sesungguhnya orang yang senantiasa selalu menceritakan kejelekan kita, amak kobawan diamkan. Karena itu pahala untuk kita. Biarkan, karena hatinya orang yang selalu berbicara itu adalah busuk hatinya. Nah, kok busuk hatinya seseorang, dia akan jatuh sendiri. Ibarat buah.
buah mau piko gaya rumah celak maridi maga tapi busuk di dalam, akhirnya kena angin menduk sendiri. Jadi jemaah yang berbahagia, wasiadatan fil ilmi ngeraki, kita ingin selalu diingatkan. Makanya engkekak dulu tadi maka dulu kama Pak Guru hanya mengingatkan diperingaragi Pak Yarupo di semenemuah maka dulu Pak Guru dia cemajae. Hanya kadang-kala kita memang kojok kaki di tengah lalu biasa kima motor jadi gak mengelola lang mabala siki. Nah, padahal majarum mabala ki cuma lagi diperingarin pelan-pelan ki anu tuh dia anu tuh bahaya tuh. Begitulah hakikatnya kehidupan dunia. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Diberikan tobat sebelum mati. Ada orang yang meninggal belum tobat. Ya, kita mau tobat ki sebelum mati tak. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya kita melakukan ibadah. Jatuh menikin pertama di masjid dulu sebelumnya di mana kita? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah yang kita mau tobatkan, tobaki. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, diberikan rahmat ketika kita mati. Ya naroden alhamdulillah. Lore apa masih na tumatuana, anak nama kalu di sedepena. Iqra'u mautakum kata Nabi, bacakan Yasin. Iqra'u mautakum Yasin, bacakan Yasin orang matimu. Anak-anak mana rokok pun bacakan Yasin. Ini adalah sebuah anugerah. Tammasin Allah taala rahmat. Ya alhamdulillah. Ada orang yang meninggal dia disay. Di mana jasadnya? Dengi lemah. Kamu gar sampajangi, kamu gar cemai pawaluri lemah sampajangi dan seterusnya. Jadi alhamdulillah. Kalian almarhum Bapak Abdurrahman luar biasa. Malam hari ini kita takziah, silaturahim, kita doakan. Mudah-mudahan doa kita dijabah, dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Orang yang meninggal itu ibaratnya orang yang tenggelam di tengah laut. Mau dia pianga bisi peti si koper dengan lori. Karena yero lori adalah ban. Orang yang meninggal mau aga dia lagi dikiringan HP dengan aga, mau COD dengan aga. Yang diinginkan orang meninggal adalah doa-doa bagi orang yang masih hidup, termasuk anak-anak. Termasuk pada malam hari ini luar biasa. Kita menginginkan semua itu Bapak Ibu. Wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal maut, diampunkan segala dosa-dosa kita. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya. Jadi ini yang kita mau. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dimudahkan ketika kita mati. Ilo mana ki mati nego Pak to masih samilo mati we. Sisa paha. Dong pani doang so di pemada di pana mati. Kita ingin seperti itu, maka doakan. Kalau kaki malayat, doakan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaiha fi sakaratil maut. Puang kapalom-lom yang kesiamatingan na. Ye, ilo doangan sambil baca doa, sambil apa. Jangan yang lain dicerita, biasa ketemu mati, dedi doangan ni. Mat cerita mau temuin anak-anak dia negaga. Karena nanti apa disengena, dia negaga. Mau teman di bawah teman tuan kasih negaga 47. Dia gagal lelengangi sehingga masih senilol labo pada di selelangi. Iya. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar. Apabila kapoleh api neraka. Ilo mana ki selamat Pak. Dia gagal to lo selamat sedangkan lagi lo kolo lari tat ngatat tane nang ka pamotor la basti lese sabailo selamat. Wal afwa indal hisab, dan diringankan kita dihisab. Hisab kimatu diringangannya nuta irodo agak sana dosa-dosa tak. Iya, jadi jemaah yang berbahagia, sebagai kesimpulan pada malam hari ini kita sama-sama mentakziahi alena temutuata almarhum Abdurrahman sudah tidak ada lagi di dunia. Makanya yang dikirimkan adalah ruhnya. Makanya kalau di lodoangan kita maka ada ila ruhiha ya kumakunrai ila ruh Quran, sebab ruhnya yang masih utuh, yang lainnya sudah dijazat, berikan kepada tanah. Yang kedua, alhamdulillah kita masih sehat-sehat. Anu memang ni sebelum manu ki jaki matu matu napa kilo manu au manu ki itu banyak artinya ini. Bertuhana asum pajami memang ni sebelum disampajangi ki jaki matu macopi manu menikina pelo masum paja au silade ni
Jadi jemaah yang berbahagia, harta yang kita miliki gunakan dengan baik sebelum kita meninggal dunia. Asidak kami nih. Banyak orang yang mati baru dicerikan. Tegi ko baja amhe, lu sedekah Pak Imam. Mana ke Pak Imam sedekah ko baja? Sedekah anu Pak Imam sandala lupa becu aja Pak Imam. Jadi asidak kami nih. Itulah yang sebenarnya rezeki. Harta yang kita miliki, yang kita pakai hancur, yang kita makan jadi tai, jadi kotoran. Yang mana kita miliki? Harta yang kita sedekahkan, disumbangkan, itulah nanti sampai kepada Allah. Ya pun neki dale ini sesaat lagi akan Idul Kurban. Apa saja nih untuk kurban? Iya, maka bagi itu amalan-amalan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, yang ketiga, mari kita senantiasa saling mendoakan, saling memaafkan, kita saling menasehati supaya apa? Kita semua selama. Cik di Bapak berjamaah agak sena masjid longe selama mujahidin insyaallah selama mana po patamato yanu po yanu ketu biasa patam. Kita mau seperti itu jamaah yang berbahagia, saling mendoakan, saling menyelamatkan, karena itu yang kita inginkan, kebahagiaan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masya Allah, galo paha lo keregaga mencipta digaga indrata luar biasa. Makasih Bapak Nadenge. Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, dan ini adalah mahal. Ini adalah harta yang sangat luar biasa. Makasih niati magaloni atau tungangnya nasaba. Ya akhir amal disapa jamaah yang berbahagia. Kita doakan kembali, bacakan doa almarhum. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tadang pengekam raja, kok kadang aku tak pasalah, kok kurangi insyaallah dina tambah, kalau diri dina kurangi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.